Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bismillah. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa belajar bersama, muhasabah diri, belajar mengenal Allah dan yakin pada Allah di channel Dapur Islami. Pada kesempatan barokah ini, saya akan berbagi sedikit pengalaman hidup saya tentang terjebak riba. Biasanya kalau kita dengar cerita dari orang yang belum pernah mengalami langsung, kita tidak akan mudah percaya ya. Dan nasihat yang baik pun kadang susah diterima. Semoga dengan pengalaman saya ini dapat diambil hikmah dan ilmunya, dan sehingga kita bisa lebih baik dan lebih hati-hati dalam bertutur, bersikap, dan berpikir. Amin, amin, Allahumma amin. Kisah nyata atau cerita hidup yang saya alami yang akan saya share di konten-konten YouTube Dapur Islami, insya Allah saya niatkan untuk syiar atau dakwah, tidak untuk menyombongkan diri, ria atau sum'ah. Saya tetap manusia yang masih banyak dosa dan khilaf. Saya berusaha terus untuk meluruskan niat, untuk motivasi, dan untuk syiar atau perintah Allah saling mengingatkan dalam kebaikan dan kesabaran. Semoga dengan adanya kisah ini kita bisa lebih mengenal Allah, Rasulullah, mengenal Islam, dan dapat yakin terhadap Allah tidak hanya di lisan tapi sampai ke hati, dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Beberapa tahun yang lalu, saya dan suami memutuskan untuk membuka usaha rumah makan dekat kampus perguruan tinggi di salah satu kota di Jawa Tengah. Saya memilih usaha rumah makan karena saya hobi masak dan saya ingin mengembangkan hobi saya lewat usaha ini. Saya dan suami berniat jika suatu saat nanti kalau usaha kami ini rame, hasil yang kami peroleh untuk membahagiakan orang tua, membantu saudara, membantu orang lain yang membutuhkan, dan untuk jihad di jalan Allah. Kemudian kami mulai merencanakan segala sesuatunya dan ternyata kami kekurangan modal. Qadarullah, mau pinjam modal non-riba tidak berhasil. Akhirnya kami memutuskan meminjam modal dari lembaga perbankan. Karena dosa-dosa dan kebodohan kami saat itu tidak tahu hukum-hukum Islam dalam soal pinjaman riba. Yang kami pikirkan hanya dapat modal, buka usaha, dan bikin orang senang, dan akan bayar pinjaman itu sesuai kesepakatannya. Dan alhamdulillah semua berjalan seperti yang diharapkan, dan usaha saya benar-benar ramai. Ternyata Allah ingin membuktikan niat kami tadi. Niat kami yang hanya ingin membahagiakan keluarga, orang lain, untuk jihad, tidak untuk memperkaya diri sendiri. Kemudian Allah mendatangkan orang-orang yang memerlukan bantuan. Dan alhamdulillah kami dituntun Allah untuk melaksanakan niat kami dengan ikhlas. Karena kami selalu berpikir uang yang kami miliki bukan milik kami, tapi titipan Allah. Ada hak orang lain dalam rezeki kami, dan kami hanya berpikir ingin membantu dan berbagi kebaikan. Waktu berjalan terus hingga akhirnya kami membuka cabang rumah makan lagi. Dan karena kebutuhan serta orang yang membutuhkan bantuan pun bertambah, kembali lagi kami terjebak pinjaman riba. Karena banyak bank yang melirik usaha kami juga dan terus merayu untuk memberikan pinjaman. Mereka melihat usaha kami ramai. Pihak bank pun bisa mencarikan pinjaman puluhan juta tanpa agunan dan cair dalam beberapa jam saja. Saat kami mendapatkan pinjaman bank, kami berpikir ini adalah jalan dari Allah.
Karena di balik berbagai macam ujian usaha dan ujian hidup yang kami alami, kami selalu diberikan solusi oleh Allah. Hingga suatu saat kami berpikir hari-hari kami habis untuk usaha kami. Ibadah jadi tidak karuan. Dari sholat tidak bisa tepat waktu, ya, terus kadang sampai terlewat waktu sholatnya. Meskipun kami berusaha untuk menjaga sholat, tapi ternyata bisa dikalahkan dengan kesibukan dunia tadi. Mau baca Al-Quran pun jadi nggak sempat ya. Kadang kalau mau buka Al-Quran baru di lembar pertama beberapa ayat sudah timbul rasa capek. Terus jadi bisikan setan pun terus, alah sudahlah, kamu tuh capek, langsung tidur aja ya, nggak usah, kamu capek pokoknya. Setan membisikkan, udah capek, udah tutup aja Al-Qur'annya, nggak perlu dibaca, kamu capek, istirahat saja, begitu terus. Dan akhirnya karena hawa nafsu dan bisikan setan tadi, kita terus akhirnya menutup Al-Qur'an kembali. Mau berzikir pun juga nggak sempat ya. Mau berzikir baru pegang tasbih sebentar sudah karyawan rame, kalau ini ada pembeli antri gini-gini, jadi akhirnya tasbih ditaruh lagi. Jadi pokoknya serba sulit lah untuk menjalankan amal ibadah itu, kayaknya kayak diburu-buru gitu. Jadi hanya diburu kesibukan rumah makan dan rasa capek. Meskipun kami punya beberapa karyawan yang ikut membantu, tapi ternyata setan juga banyak menjebak di saat kesibukan kami. Kemudian suatu ketika muncul bisikan di hati saya, apakah hidupmu akan kamu habiskan dengan kesibukan seperti itu terus-menerus? Apakah kamu tidak takut kalau tiba-tiba besok Allah ambil nyawamu? Kamu bisa menanggung banyak dosa akibat riba dan ibadahmu yang berantakan. Jadi setelah saya mendengar bisikan itu, pikiran saya mulai kacau dan hidup saya mulai nggak tenang. Dan ada rasa ketakutan, oh ya, saya tidak tahu ajal saya datang kapan, tapi bisa saja besok datang. Proses filah, mulai saat itu kami mulai merasakan ketakutan dan tidak konsen lagi menjalankan usaha rumah makan tersebut. Tapi alhamdulillah di saat-saat kesibukan kami dalam membuka usaha, ada hal-hal yang dapat menenangkan pikiran dan rasa capek kami, yaitu saat kami libur jualan setiap hari Minggu. Kami masih diberikan kesempatan untuk silaturahim ke rumah orang tua, kemudian bisa mengajak karyawan-karyawan untuk liburan ya, tapi liburannya itu tidak di tempat-tempat wisata, tapi kami berliburnya mengunjungi pondok pesantren di luar kota. Dan di situ kami berharap suatu saat nanti kami ingin memiliki anak-anak yang dapat mondok di sana ya, dapat belajar agama, menghafal Quran. Jadi keinginan kami hanya saat itu dengan menghadiri atau mendatangi pondok pesantren itu, dan kami ingin mencontoh mereka, amal ibadah mereka. Semoga Allah memudahkan kami dan keluarga kami untuk mengikuti jejak mereka. Kemudian kami mengunjungi panti asuhan ya. Panti asuhan itu di sana kami bisa melihat saudara-saudara kita yang kurang beruntung dari kita ya, yang sudah tidak memiliki orang tua, yang kadang hidupnya terlantar juga ada, ditinggal orang tua atau dengan berbagai macam kisah. Di situ kami bisa mencontohkan anak-anak kami dan karyawan-karyawan kami, dan untuk contoh saya pribadi bahwa disinilah kita harus terus menambah rasa syukur kita kepada Allah, karena
masih banyak saudara-saudara kita yang memiliki nasib kurang beruntung. Jadi kita harus benar-benar setiap hari menambah rasa syukur dengan cara beribadah lebih baik. Alhamdulillah ya, kami dan anak-anak tidak memiliki rasa keinginan suka shopping atau liburan ya. Jadi itu ternyata membuat kami lebih banyak menghabiskan waktu libur untuk hal-hal yang bermanfaat ya. Saya sangat bersyukur sekali pada Allah, kami tidak diberikan keinginan-keinginan duniawi yang berlebih. Paling kalau ke mall itu cuma untuk belanja kebutuhan untuk besok harinya ya, untuk rumah makan. Jadi memang karena barang-barangnya itu menunya juga tidak menu tradisional saja, jadi kami memerlukan belanja ke mall untuk belanja keperluan rumah makan. Dan kami sangat senang jika di rumah makan kami ramai pengemis, karena disitulah kebahagiaan muncul dan kami bisa melihat betapa senangnya para pengemis mendapatkan makanan dan minuman dari kami. Tapi saat kesibukan mulai bergulir, ketakutan pada bisikan tadi muncul lagi, hingga saya bingung apa yang harus saya lakukan. Hingga suatu ketika saya dan suami pergi ke suatu daerah dan melihat ada spanduk yang dipasang di pagar masjid tentang jemput sedekah. Dan saya langsung mencatat nomor telepon yang bisa dihubungi. Kemudian saya menghubungi nomor telepon tersebut dan alhamdulillah mendapatkan informasi bahwa yang saya telepon tadi adalah sebuah lembaga atau yayasan muslim yang membantu untuk orang-orang yang ingin sedekah, infak atau wakaf dengan cara dijemput. Jadi mereka datang ke tempat kami untuk mengambil barang-barang atau uang yang ingin kami sedekahkan. Ternyata usaha besar tidak semudah yang kita bayangkan. Begitu banyak resiko, kebutuhan yang banyak yang harus ditanggung, serta pinjaman bank yang mulai tertunda pembayarannya. Dan akhirnya kami pun memiliki tunggakan pinjaman di bank. Karena bunga bank yang cukup besar, akhirnya menumpuk bunganya. Dan pihak bank mulai bersikap tidak semanis dulu saat mereka merayu agar kami mau menerima pinjaman dari mereka. Alhasil kami relakan beberapa aset yang kami miliki dan memilih untuk lepas dari jeratan riba. Kembali ke cerita jemput sedekah tadi ya Bro Siswilah. Setelah mereka datang, kami memutuskan untuk menginfakkan barang-barang yang berharga yang kami punya. Dan karena kami takut harta yang masih ada pada kami akan menjadikan berat saat hisab di akhirat nanti, makanya kami memilih hisab diri sendiri dulu dengan cara mengembalikan titipan Allah dan hidup dari nol lagi. Alhamdulillah suami dan anak-anak bisa mengikuti dan ikhlas dengan skenario Allah ini. Proses filah, dari sekelumit kisah nyata ini kita dapat mengambil hikmah. Yang pertama yaitu jika kita ingin membuka usaha, ingin cari kerja atau menghadapi masalah apapun, kita harus mengandalkan Allah lebih dahulu. Kita harus musyawarah dengan Allah terlebih dahulu. Tanya pada Allah, minta petunjuk Allah lewat sholat dan doa-doa kita. Jangan mengandalkan akal pikiran kita dan hawa nafsu kita. Kemudian hikmah yang kedua, jika tidak punya modal atau kurang modal untuk usaha atau rezeki untuk kebutuhan sehari-hari, bersabarlah. Minta bantuan Allah, jangan terburu nafsu hingga kita terjerat hutang riba. Insya Allah jika kita bersabar dengan pertolongan Allah, Allah akan berikan solusi yang Allah ridhoi.
Tidak seperti yang kami lakukan atau pikirkan dulu. Pinjaman bank bukan solusi yang diridhai Allah, tapi terjadi karena hawa nafsu kita dan Allah mengizinkannya terjadi. Karena pinjaman bank atau riba termasuk dosa besar ya proses filah. Dengan bergelut di dunia riba, kita sama saja mengajak perang dengan Allah dan Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Mohon ampuni kami ya Allah. Untuk hikmah yang ketiga, meskipun niat kita baik, jika jalan yang kita ambil ada unsur riba, maka akan Allah hancurkan perlahan-lahan. Dan bersyukurlah saat Allah hancurkan kita di dunia ya proses filah, agar kita bisa memiliki waktu untuk bertaubat. Coba dipikirkan atau dibayangkan, jika Allah mendiamkan kita bergelut dengan dosa riba, kemudian saat di akhirat nanti baru kita diazab, itu sangat mengerikan sekali. Kemudian hikmah yang keempat yaitu jangan pernah menyesal untuk berbagi kebaikan. Kebaikan akan kembali pada kita juga. Jika kita ikhlas melakukannya, dari sedekah, infak atau wakaf yang kita berikan dengan ikhlas akan menjadi jalan hidayah dari Allah untuk kita. Semangat ya proses filah untuk terus berbagi kebaikan ya. Diluruskan niatnya, ikhlas mendapatkan ridha Allah semata ya, tidak karena manusia ya. Kemudian hikmah yang kelima yaitu kita jangan pernah merasa malas belajar ilmu agama ya, agar tidak salah jalan. Insya Allah kalau kita terus mau belajar ilmu dunia yang bermanfaat dan ilmu agama, Allah akan selalu menuntun kita dan menunjukkan jalan-jalan yang baik yang harus kita tempuh agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Oke proses filah, sampai di sini dulu ya cerita hidup yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga menjadi jalan ampunan Allah untuk kami untuk berbagi cerita ini. Amin amin ya rabbal alamin. Ikuti terus channel Dapur Islami 99 agar proses filah bisa dapatkan kisah nyata inspirasi dan mohon di-share agar kita bisa berbagi kebaikan. Thanks for watching. Mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.